Hari ini saya akan menjelaskan tugas meringkas bab 9 mata kuliah perilaku organisasi yang menerangkan atau mempelajari tentang dasar-dasar perilaku kelompok, mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama kelompok formal, yaitu kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kelompok kerja yang sudah ditentukan. Kelompok informal, kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan sebagai organisasi. Berikutnya tahap-tahap perkembangan kelompok. Ada 5 model atau model 5 besar. Yang pertama tahap pembentukan, yang kedua tahap timbulnya konflik, yang ketiga tahap normalisasi, yang keempat tahap kinerja, yang kelima tahap pembubaran. Sebuah model alternatif untuk kelompok sementara dengan tenggat waktu. Yang pertama, pertemuan pertama menentukan arah kelompok tersebut. Yang kedua, fase pertama kegiatan kelompok adalah fase inersia atau ketidakaktifan. Yang ketiga, terjadi peralihan pada akhir fase pertama yang terjadi di tepat ketika kelompok itu telah menghabiskan separuh waktu dari waktu yang telah disediakan. Yang keempat, transisi mengawali perubahan-perubahan besar. Fase inersia kedua mengikuti masa transisi. Yang terakhir, pertemuan terakhir kelompok dicirakan oleh kegiatan yang sangat terpacu. Struktur kelompok. Yang pertama, peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Pemahaman perilaku peran secara dramatis akan disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih satu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Yang kedua, norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh anggota kelompok. Norma ini memberitahu para anggota apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Status, yaitu posisi atau peringkat yang ditentukan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Komposisi adalah tingkat di mana para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, ukuran. Apakah ukuran kelompok mempengaruhi perilaku keseluruhan kelompok itu? Jawaban atas pertanyaan itu adalah ya. Misalnya, bahwa kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas daripada kelompok besar. Tapi jika kelompok itu bekerja dalam pemecahan masalah, kelompok besar secara konsisten mendapat nilai yang lebih baik daripada kelompok yang kecil. Pengambilan keputusan kelompok versus penduduk. Pertama, kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang kedua, kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, efektivitas efektivitas. Yang keempat, ringkasan. Selanjutnya, pemikiran dan pergeseran kelompok. Yang pertama, pemikiran kelompok. Fenomena yang menunjukkan norma konsensus melampaui pemikiran atas sejumlah alternatif pemikiran yang lebih realistis. Yang kedua, pergeseran kelompok. Perubahan risiko keputusan antara keputusan kelompok dan individu yang dibuat oleh anggota dalam kelompok dapat menjadi risiko yang konservatif atau lebih besar lagi. Yang terakhir ada teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi. Kelompok biasa di mana anggota berinteraksi dengan tatap muka. Hal ini dapat menekan ide-ide yang berbeda. Yang kedua, sumbang pendapat. Sebuah proses pembangkitan ide yang secara khusus mendorong semua alternatif apapun dari tiap anggota kelompok dan sementara itu menahan kritik atas alternatif tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, teknik kelompok nominal, sebuah metode pengambilan keputusan kelompok di mana para anggotanya bertemu secara tatap muka untuk menyatukan pemikiran mereka dengan cara sistematis tetapi independen.
Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.